Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Gimana kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Di masa pandemi seperti ini, anak-anak harus selalu jaga kesehatan dan kebersihan. Dan pastikan anak-anak selalu patuhi protokol kesehatan. Ketemu lagi sama Miss Eva. Hari ini kita akan belajar bahasa Inggris. Sebelum kita lanjutkan ke materi pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu yuk supaya mendapat keberkahan belajarnya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Materi pembelajaran kita hari ini yaitu tentang announcement atau notice. Ada yang tahu nggak artinya apa? Coba cek di Google Translate. Tulisannya kayak gini ya. Udah ketemu? Iya betul, artinya pengumuman atau pemberitahuan. Anak-anak kapan mendengarkan pengumuman atau dapat pengumuman ini biasanya dapat dari mana? Dari sekolah ya. Terus dari mana lagi? Dari RT RW setempat misalkan, atau dari mana lagi? Ya masih banyak ya, tapi diantaranya anak-anak paling sering mendapatkan pengumuman itu dari sekolah kan. Nah, pada pertemuan kali ini Miss Eva akan membahas tentang teks pengumuman. Fokus pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu anak-anak dapat mengidentifikasi fungsi dan bagian-bagian dari teks pengumuman. Kemudian yang kedua, anak-anak dapat menuliskan kembali pengumuman terkait tentang informasi sekolah atau sesuai dengan konteks penggunaannya ya. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, anak-anak diharapkan dapat meminta dan memberi informasi terkait tentang kegiatan sekolah melalui teks pengumuman. Yang kedua, anak-anak diharapkan dapat menuliskan kembali teks pengumuman sesuai dengan konteks penggunaannya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak sama-sama yuk inti pembahasan tentang announcement. Check it out. Baiklah anak-anak, sekarang kita masuk pada pokok inti pembahasan announcement text. Tadi di awal intro video pembelajaran, Miss Eva sudah menjelaskan definisi dari announcement text, kemudian fungsi dan tujuan dari announcement text. Nah, sekarang kita masuk pada ciri-ciri announcement text. Nah, berikut ini adalah ciri-ciri yang terdapat pada announcement text. Yang pertama, adanya judul, ya, judul pengumuman, kemudian jenis kegiatannya. Jadi, jenis kegiatan ini juga menentukan di mana announcement text ini akan dipasang, ya. Jadi, kalau misalkan acaranya berkaitan dengan lingkungan sekolah, pasti pengumumannya ini hanya tertempel, hanya dapat dilihat di sekitar lingkungan sekolah. Tapi kalau misalkan jenis kegiatannya ini sifatnya umum, di luar lingkungan sekolah, siapapun bisa mengikuti acara tersebut, maka bisa dimuat di majalah, di koran, di TV, di radio, atau di papan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat umum. Untuk poin kedua dan ketiga akan Miss Eva jelaskan nanti ya, jadi kita keep dulu. Sekarang kita masuk pada poin yang keempat, yaitu terdapat tanggal, waktu, dan tempat acara akan berlangsung di dalam announcement text. Nah itu jelas ya supaya audiens dan para peserta ini nggak bingung kapan acaranya ini akan berlangsung, di mana, dan tanggal berapa. Kemudian yang kelima yaitu adanya alamat dan kontak person. Nah itu jelas ya, kalau alamat kan berkaitan dengan tempat berlangsungnya acara. Kemudian kontak person, jadi para audiens atau para pembaca pengumuman ini jika ada hal-hal yang perlu ditanyakan bisa menghubungi kontak person yang tertera di dalam announcement text tersebut. Dan yang terakhir yaitu adanya event atau peristiwa. Jadi kan kalau pengumuman itu biasanya memuat suatu kegiatan atau suatu peringatan. Jadi harus jelas dan spesifik kegiatan atau peristiwa apa yang akan dilakukan dalam suatu kegiatan yang tertera di dalam announcement text. Nah, kemudian masuk pada jenis-jenis announcement text. Nah, di situ ada banyak ya jenis-jenisnya. Anak-anak bisa baca sendiri nanti ya.
Oke, sekarang kita masuk pada structure announcement text. Yang pertama itu ada title, yaitu judul. Jadi judul pengumumannya ini adalah bagian yang paling penting ya, karena mewakili isi dari pengumuman tersebut. Semakin menarik judulnya, semakin banyak juga orang-orang yang penasaran ingin membaca isi keseluruhan dari announcement text tersebut. Oke, sekarang yang poin kedua, explanation, yaitu penjelasan lebih lanjut, lebih rinci mengenai isi pengumuman. Umumnya terdiri dari informasi dasar mencangkup jenis kegiatan, waktu dan tempat berlangsungnya suatu acara tersebut, kemudian alamat dan partisipan. Jadi partisipan ini siapa? Target peserta yang diharapkan dapat berpartisipasi dalam acara atau kegiatan yang tertera di dalam announcement text. Dan ini hal yang paling penting yang tidak boleh terlewatkan, yaitu kontak person ya. Karena pembaca pengumuman pasti ada hal-hal yang ingin ditanyakan lebih rinci, lebih lanjut. Makanya perlu dicantumkan kontak person, yaitu orang yang bertanggung jawab atau panitia dari acara kegiatannya. Kemudian ini bagian-bagian dari announcement itu masih sama ya, seperti yang ada di dalam ciri-ciri announcement. Jadi ini nggak perlu Miss Eva jelaskan lagi ya, anak-anak bisa baca lagi sendiri, oke? Berikut ini adalah penjelasan mengapa announcement text menggunakan simple present atau simple future. Jadi, simple present ini adalah tenses yang digunakan untuk menjelaskan suatu kegiatan atau peristiwa yang terjadi sekarang atau kejadian yang sering terjadi berulang-ulang. Jadi, simple present ini sangat sering digunakan dalam announcement text. Coba deh anak-anak perhatikan, pengumuman itu biasanya isinya apa sih? Kegiatan yang berulang-ulang kan dari tahun ke tahunnya. Kemudian apalagi? Misalnya itu acara yang sudah menjadi tradisi dari tahun ke tahun dan nggak mungkin nggak dirayakan. Contohnya peringatan 17 Agustus, di dalamnya ada perlombaan, ada upacara. Nggak mungkin kan kita lewatkan acara tersebut. Kemudian peringatan Maulid Nabi, peringatan Tahun Baru Islam, dan itu pasti terjadi di tanggal yang sama kan. Makanya di sini jelas ya kenapa simple present yang digunakan dalam announcement text. Kemudian yang kedua itu simple future. Simple future ini adalah tenses yang menyatakan suatu peristiwa atau kejadian yang akan berlangsung nanti di masa depan, di mana peristiwanya ini belum terjadi, namun bisa dipastikan acaranya atau peristiwanya tuh akan terjadi nanti pada tanggal yang sudah direncanakan. Nah, makanya simple future juga bisa digunakan untuk announcement text karena kan acaranya belum. Jadi nanti kalimatnya will be gitu kan, will be held atau akan dilakukan, akan dilaksanakan pada tanggal sekian, akan berlangsung di tempat aula mana gitu kan, di lapangan mana. Makanya menggunakan simple future. Berikut ini adalah contoh announcement text. Coba anak-anak perhatikan, di situ judulnya apa? Judul announcement text-nya. Ya betul, Independence Day Competition. Nah, itu title-nya ya. Kemudian explanation-nya mana? Ya betul, bagian yang itu. Ya. Oke, Miss Eva bacakan ya. In order to celebrate the 75th the Independence Day of the Republic of Indonesia, we expect the participation of SMA 20 Jakarta students in the Independence Day competition. The competition will be held after the Independence Day ceremony. The details, date, Monday, August the 17th, 2020, time, 9 a.m. until 2 p.m., place Auditorium SMA 20 Jakarta. The list of competitions and prize amounts attached. Students can reach the Student Association for more information. Thank you for your attention. Monday, August the 10th, 2020, School Principal of SMA 20 Jakarta, Dr. Andes Haji Nusantara. Baik, sekarang Miss Eva terjemahkan ya. Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-75, kami mengharapkan partisipasi siswa-siswa SMA 20 Jakarta pada perlombaan 17 Agustus. Perlombaan akan diadakan setelah upacara bendera pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 dari jam 9 sampai dengan jam 2 siang, tempat di Auditorium SMA 20 Jakarta. Daftar perlombaan dan jumlah hadiah telah dicantumkan. Para siswa dapat menghubungi OSIS untuk informasi lebih lanjut. Terima kasih atas perhatiannya.
Itu tadi isi explanation-nya. Berarti announcement text berikut ini sudah memenuhi ya dari structure-nya. Sudah terpenuhi, ada title dan explanation. Kemudian sekarang kita masuk pada pembahasan tentang ciri-ciri announcements. Itu hampir mirip ya sama kayak yang bagian announcement. Oke, kita jadi satu aja. Oke, poin pertama sudah terpenuhi belum? Adanya judul atau jenis kejadian. Sudah ya? Jenis kejadiannya kan memperingati 17 Agustus. Kemudian judulnya juga jelas di situ tentang perlombaan 17 Agustus. Kemudian poin yang kedua menggunakan simple present. Jelas ya di sini tuh kalimatnya menggunakan simple present yang bagian di sini. Kemudian yang ini menggunakan simple future. Tuh ada will-nya di situ ya. The competition will be held, itu menggunakan simple future. Nah, kalau yang simple present-nya yang mana? Nah, itu tuh we expect the participation. Kemudian student can reach, itu menggunakan simple present ya. Kemudian mana lagi? Ya, nanti bisa anak-anak lihat lagi ya lebih detailnya. Kemudian sekarang masuk ke poin yang keempat. Terdapat tanggal, waktu, dan tempat pada text announcement. Di situ semua terlihat ya. Oke, sekarang masuk ke poin yang kelima. Adanya alamat dan kontak person. Ada nggak? Mana kontak personnya? Iya betul, yang Student Association ya. Maksudnya tuh OSIS di sini. Yang Student Association itu maksudnya OSIS. Nah, kontak personnya yang ini. Kemudian adanya event atau peristiwa. Nah, udah sama, balik lagi ke poin 1 tadi. Berdasarkan jenis pengumumannya, teks pengumuman ini berarti termasuk jenis apa? Iya pinter, jenis acara kegiatan sekolah. Baiklah anak-anak, itu tadi materi pembelajaran kita hari ini tentang announcement atau notif. Gimana sejauh ini, ada kesulitan nggak? Gampang ya ternyata untuk memahami teks pengumuman. Jadi nanti kalau anak-anak nemu pengumuman nih dalam berbahasa Inggris udah nggak akan bingung lagi kan? Tadi kan Miss Eva udah menjelaskan fungsi dan bagian apa saja yang ada di dalam teks pengumuman. Kalau misalkan ada pertanyaan, bisa aja ya di kolom komen. Insya Allah nanti Miss Eva bantu jawab. Sekian dulu pertemuan kita kali ini. Miss Eva pamit undur diri dulu ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.